Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, baiklah di kesempatan kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman sekalian mengenai UKPPG atau Uji Kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru untuk ini untuk gelombang 1 2023. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti mungkin yang ada di gelombang 2 ataupun gelombang 3 nanti bisa mengacu kepada UKPPG yang ada di gelombang 1. Nah, apa saja itu? Yang pertama di sini, ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini ada pasal 8 dan juga pasal 10 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, baca sendiri karena ini cukup apa namanya ya? Cukup apa ya? Bisa dibaca lah gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini adalah landasan hukumnya. Kenapa UKPPG itu dilaksanakan. Nah, kemudian apa tujuan daripada pendidikan profesi guru itu sendiri? Nah, jadi ternyata tujuannya adalah untuk menciptakan generasi baru guru Indonesia yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Tuh. Nah, di antaranya yang pertama itu guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua itu berkomitmen menjadi pribadi yang bisa diteladani oleh siswa-siswanya. Artinya ya harus berkelakuan baik, berkarakter baik supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa pengetahuan dan keterampilan maupun karakter yang kita miliki itu bisa diikuti atau diteladani oleh siswa. Nah, kemudian di sini berkompeten. Nah, artinya kompetensi ini ya menguasai kompetensi dasar sebagai seorang guru gitu. Kompetensi pedagogik maupun kompetensi pada bidang ilmu yang dia tekuni. Ya, contohnya kalau guru matematika ya harusnya dia bisa uh, dia menguasai pembelajaran matematika itu sendiri dan ya di samping itu dia juga harus memiliki kompetensi pedagogis yang baik. Dan yang keempat itu pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini bukan hanya guru ya, kita sebagai manusia yang baik itu harusnya kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, artinya ya kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kita harus belajar secara terus-menerus gitu. Supaya apa ya? Supaya kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini ada kompetensi lulusan PPG Prajabatan itu apa aja. Yang pertama itu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Yang kedua, itu mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didik gitu. Nah, ini salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka. Nah, di mana pembelajaran yang kita hadirkan kepada peserta didik itu ya harusnya sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Karakteristik mereka itu seperti apa. Nah, jadi di PPG kemarin itu saya juga sempat belajar ya mengenai ada namanya asesmen diagnostik. Gitu. Asesmen diagnostik ini tujuannya adalah kita untuk mengetahui kemampuan ataupun karakteristik dari peserta didik itu seperti apa sih gitu. Nah, contohnya ya, kita bisa mengetahui gaya belajar dari peserta didik itu seperti apa. Gaya belajar itu kan ada 3 ya. Kalau secara teorinya, ada namanya auditori, ada namanya visual, ada namanya kinestetik. Nah, jadi dengan asesmen diagnostik itu atau asesmen di awal pembelajaran itu, kita bisa mengetahui nih, oh, nih anak ini gaya belajarnya auditori. Nah, gaya belajar auditori itu, ya dia belajar dengan mendengar. Artinya kita harus
menyesuaikan pembelajaran kita, menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan siswa auditori tadi. Contohnya misalnya dengan kita membuat video atau kita menghadirkan podcast untuk mereka. Nah, ini salah satu usaha untuk menyesuaikan pembelajaran itu dengan karakteristik peserta didik tadi. Itu ya. Yang ketiga itu. Yang keempat, itu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan, dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketujuh, itu mampu melakukan refleksi secara komprehensif, ya itu baik dalam segi konten, pedagogi, dan juga teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang kedelapan itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, itu kompetensi lulusan PPG Prajabatan. Jadi ada 8 ya. Nah, teman-teman bisa mungkin nggak harus dihafalkan, tapi ya intinya apa gitu. Inti daripada 8 kompetensi ini. Dan ini harus dicapai gitu. Karena kita sebagai lulusan PPG itu kan ya kita julukannya itu adalah seorang guru yang profesional. Artinya guru profesional kan punya kompetensi ya. Ya kompetensinya ini 8 ini gitu. Jadi ini memang harus dicapai gitu. Nah, untuk uji kompetensinya itu apa saja sih? Untuk mengukur dari 8 kompetensi tadi, apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengukur 8-8-nya tadi itu? Nah, jadi ada 2 di sini, ada 2 ujian. Yang pertama itu ada namanya uji kinerja, ya, uji kinerja. Ada uji kinerja, yang kedua ada uji tertulis. Nah, uji kinerja itu sendiri itu terdiri dari 3 pelaksanaan. Yang pertama itu adalah pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, pembuatan perangkat pembelajaran ini ya seperti modul ajar ya. Modul ajar itu yang ya kalau dalam kurikulum 2013 itu yang merupakan RPP. Gabungan dari RPP, media pembelajaran, kemudian ada LKPD dan juga asesmen. Nah, itu semuanya tuh tergabung di dalam modul ajar. Nah, ini nanti yang harus dibuat oleh para mahasiswa PPG gitu untuk ujian nanti di akhir. Kemudian setelah perangkatnya tadi dibuat, modul ajarnya tadi dibuat, dilanjutkan dengan praktek. Nah, kita mempraktekkan isi daripada modul ajar yang sudah kita susun tadi gitu. Misalnya di modul ajar tadi kan kita nyusun menggunakan problem based learning ya. Ya sudah, diterapkan di kelas itu. Problem based learning itu seperti apa? Dengan keadaan siswa yang real atau sesungguhnya. Jadi tim penilai itu bisa menilai gitu. Oh, ini real. Oh, guru ini memang dia benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas gitu dengan kondisi yang real, kondisi yang sesungguhnya. Itu. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara ini mungkin ya pertanyaannya terkait apa yang sudah kita pelajari di PPG itu aja lah mungkin mengenai materi ya. Kemudian ada uji tertulis. Nah, uji tertulis ini yang pertama itu ada tes objektif berbasis PCK. PCK itu adalah pedagogical content knowledge. Artinya pengetahuan kita tentang pedagogis atau tentang pengajaran. Ya, tentunya kita sebagai guru ya harusnya bisa harusnya ini tak paham lah ya setelah kita belajar kemarin 2 semester tentang ya pedagogik ya harusnya kita bisa menjawab ini PCK. Yang kedua itu ada tes uraian berbasis kasus. Nah, uraian berbasis kasus ini contohnya misalnya contoh kasusnya adalah kita di sekolah itu
mungkin pembelajarannya terlalu pasif gitu, mungkin siswanya nggak aktif, kalau misalnya ditanya mereka diem, kemudian kalau diberikan kesempatan untuk nanya mereka nggak ada yang nanya gitu. Jadi kan kita sebagai guru nih bingung nih kan, gimana caranya supaya mereka bisa aktif. Nah, cari solusinya apa gitu. Misalnya solusinya adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau solusinya mungkin dengan problem based learning atau discovery learning gitu. Nah, itu dibuat dalam bentuk laporan gitu. Kemudian persyaratannya apa saja? Nah, persyaratan untuk mengikuti ujian tadi itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah dari LPTK. Nah, jadi kemarin kan kita sudah mengisi LMS ya. Sudah mengisi LMS, sudah mengisi tugas-tugas yang ada di sana, kemudian juga sudah mengikuti ujian semesternya juga gitu kan. Nah, kalau kita sudah selesai dengan itu semua, sudah menyelesaikan tugas-tugas itu semua, kita bisa meminta surat keterangan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Itu. Surat inilah yang nanti akan dijadikan syarat supaya kita bisa mengikuti UKPPG itu tadi. Nah, pengujinya nih siapa aja? Jadi terdiri dari dua unsur. Gitu. Ada dosennya dia mungkin eh, ini selain DPL mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi selain dosen pembimbingnya gitu. Kemudian yang kedua ada guru pamong. Selain guru pamong mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin untuk guru pamong itu ya mungkin ya guru penggerak kali ya. Harusnya guru penggerak itu karena guru penggerak itu mereka juga sudah belajar gini tentang materi-materi yang ada di UKPPG Prajabatan gitu. Karena saya kemarin tuh sempat sharing ya dengan guru pamong saya. Beliau sempat kebetulan juga berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak gitu. Setelah saya intip LMS-nya itu kayaknya isinya sama gitu dengan LMS saya punya saya. Ya isinya tentang mata kuliah itu. Cuman kalau di guru penggerak itu dia dalam bentuk modul-modul gitu. Misalnya modul 1 asesmen, kemudian modul 2 pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sama aja gitu. Kalau di PPG itu kan dalam bentuk mata kuliah, tapi kalau di guru penggerak itu dalam berbentuk modul gitu. Tapi intinya sama, isinya sama. Makanya di sini ditunjuk tim pengujinya tuh guru penggerak gitu. Karena guru penggerak sudah belajar tentang hal itu gitu. Jadi mungkin mereka bisa 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 menguji lah ya. Kemudian penjelasan tentang uji kinerja dan uji tertulis. Nah, ini nih yang saya jelasin tadi ya. Di sini ada perangkat pembelajaran. Nah, ini terdiri dari instrumen, dokumen, alat pembantu ya, alat peraga, media elektronik dan lain sebagainya. Apapun itulah yang digunakan di dalam pembelajaran dan juga termasuk di dalamnya itu ada rancangan pembelajaran semester atau RPS dan juga modul ajar atau rancangan pelaksanaan layanan RPL nih untuk prodi BK ya. Kemudian yang kedua itu praktik pembelajaran. Nah, ini tadi ya setelah modulnya jadi, kita laksanakan apa yang kita susun di dalam modul itu. Tadi kita praktekkan, kita aplikasikan secara langsung di depan peserta didik gitu. Seolah-olah memang kita mengajar ya. Ya memang mengajar bukan seolah-olah ya memang mengajar gitu. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara ini ya bisa berupa refleksi, konfirmasi, klarifikasi proses dan hasil pembelajaran itu, serta untuk mengetahui filosofi pengajaran mahasiswa. Nah, durasinya itu 30 menit dengan menggunakan ya bisa Zoom atau Google Meet ya. Nah, untuk pembuatan perangkat pembelajaran ini di sini ada ketentuannya juga. Yang pertama itu hasil perkuliahan bukan ya hasil perkuliahan atau disiapkan secara khusus. Nah, jadi ini ada typo sedikit. Ini bukan hasil perkuliahan. Ya, maksudnya hasil perkuliahan itu maksudnya ya dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari kemarin di PPG. Nah, itu seperti apa? Misalnya cara membuat modul yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, itu merupakan hasil perkuliahan. Tapi garis bawahnya yang perlu digarisbawahi adalah bukan modul pembelajaran yang sudah kita buat kemarin ketika kita kuliah atau ketika kita PPL, bukan itu.
kita harus membuat perangkat pembelajaran yang benar-benar baru yang memang kita siapkan secara khusus untuk ujian, gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil pengembangan sendiri, gitu. Bukan disalin dari milik orang lain, karena ini nanti akan ketahuan ya. Kemarin sudah diwanti-wanti sama dosennya, ini jangan sampai kita nyalin punya orang atau kita ngambil di internet, gitu. Nanti bisa ketahuan dan itu bisa terancam gagal. Kemudian yang ketiga, perangkat pembelajaran nanti akan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh panitia UKPPG. Ya. Kemudian videonya itu seperti apa? Nah, videonya ini juga sama dengan perangkat pembelajaran tadi. Tidak boleh menggunakan video yang sudah diambil ketika PPL kemarin gitu. Jadi memang videonya itu harus benar-benar video baru. Dan di sini ada juga ketentuannya menggunakan RPP yang sudah disusun. Nah, jadi videonya ini ya harus sesuai dengan RPP tadi atau modul ajar tadi ya. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi 2 JB. Dibuat dalam format MP4, kemudian gambarnya harus fokus, suara jelas, video stabil, dan menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan. Nah, saran saya di sini kita menggunakan 2 kamera ya. Satu kamera yang memang diletakkan, itu kan bisa di belakang atau di depan, yang apa ya, recordnya itu tanpa henti. Karena nanti di sini kita akan mengunggah video yang berdurasi 2 jam full gitu. Kemudian satu lagi kamera untuk merekam aktivitas secara spesifik. Misalnya ketika siswa sedang belajar di dalam kelompok gitu, atau siswa sedang melaksanakan ice breaking, atau mereka sedang melaksanakan refleksi pembelajaran gitu kan. Jadi memang harus di-shoot nih satu-satu gitu. Oh, ini waktu ice breaking ini gitu kan, pakai kamera yang satunya lagi gitu. Jadi bukan pakai kamera yang standby tadi. Standby tadi itu tujuannya adalah supaya video yang kita ambil itu memang benar-benar kita melaksanakan pembelajarannya selama full 2 jam pelajaran gitu. Kalau nggak ada itu kan takutnya nanti ya mahasiswa ngambil videonya sepotong-sepotong gitu. Bisa aja dia nggak menerapkan semua pembelajaran di dalam video tersebut gitu. Maksudnya menerapkan semua proses pembelajaran gitu, langkah-langkah atau sintaks pembelajaran itu tadi. Kemudian rekaman utuh selama 2 JP ya, tanpa editing, tanpa dipotong-potong. Itu dikasih nama video utuh. Kasih nama video utuh, kemudian underscore nama, misalnya M Rafiq itu kan underscore name. Kemudian yang kedua, rekaman video yang telah diedit. Nah, ini yang diedit tadi yang menampilkan kegiatan-kegiatan secara spesifik tadi ya. Itu durasinya 20 sampai 30 menit kan, dengan memilih bagian-bagian penting. Ini nanti diberi nama misalnya video edit, kemudian nama kita, kemudian underscore name gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh angle pengambilan video bisa boleh dari belakang, boleh dari depan gitu. Yang penting adalah pandangannya cukup luas dan gurunya kelihatan, siswanya kelihatan gitu. Aktivitas siswanya terekam di dalam kamera. Nah, ketentuan unggah file di sini. Yang pertama di sini kita harus punya akun belajar ID. Nah, kemarin kan sudah diberikan ya sama panitia PPG akun belajar ID, akunnya masing-masing. Nah, itu nanti silahkan diunggah di drive belajar ID. Kemudian yang kedua nanti tautannya itu ditautkan ke laman ujian, ditetapkan ke website tertentu nantinya. PPG punya website tertentu, nanti file ataupun video yang sudah kita upload tadi ya kita copy saja linknya di dalam laman ujian ini. Nah, kemudian ada uji tertulis. Uji tertulisnya ada 2 di sini. Yang pertama itu ada tes PCK gitu atau Pedagogical Content Knowledge itu. Dan yang kedua itu ada laporan studi kasus yang dikembangkan oleh panitia nasional ya. Nah, ini tanggal-tanggal penting dalam PPG ini. Yang pertama itu ada sosialisasi ya, sosialisasi.
Kemudian ini sosialisasi ke LPTK, ke mahasiswa, kemudian periode pengambilan video UKIN. Nah, di sini mulai dari 15 Juni sampai 18 Juli. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada yang terkendala ya dalam pengambilan video ini karena ini kan batas waktunya sampai 18 Juli nih. Nah, tapi siswa itu masuk ke semester baru itu 17 Juli gitu. Jadi cuma punya waktu 2 hari. Nah, ini nanti silahkan dimaksimalkan ya seperti apa dalam 2 hari itu. Menurut saya ya 1 hari itu ya selesai lah ya satu video gitu, sama kayak kegiatan-kegiatan kita sebelumnya kemarin di PPL itu kan ya selesai dalam 1 hari. Ya, yang penting disiapkan gitu, modul ajarnya disiapkan, nanti tinggal pelaksanaannya aja. Nih, dilakukan di sekolah mitra atau sekolah PPL. Nah, kenapa dilakukan di sekolah mitra? Karena ya kemarin kan kita sudah apa ya, ibaratnya sudah saling kenal, sudah bekerja sama gitu, sehingga urusannya tuh lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman mau melakukannya di sekolah yang bukan sekolah mitra ya dipersilahkan saja. Cuman di sini ketentuannya sekolah mitra yaitu untuk mempermudah nantinya karena kita sebelumnya kita sudah saling kenal sehingga mungkin urusannya jadi lebih mudah. Kemudian untuk periode pembuatan studi kasus ini dimulai dari 3 sampai 18 Juli. Tuh. Nah, ketentuan studi kasusnya ini nanti akan saya jelaskan ya, ada di file selanjutnya. Tadi sudah dikirim ke saya. Gitu. Nanti saya coba jelaskan. Kemudian ada pelaksanaan uji tertulis atau PCK ini tanggal 7 sampai 8 Juli. Ini dilakukan berbasis secara daring. Berarti online ya. Berbasis TUK, teknologi ujian komputer, apa saya nggak tahu juga. Pokoknya intinya adalah daring. Kemudian yang keenam ada periode unggah tautan perangkat pembelajaran dan video praktik. Nah, ini modul ajar sama videonya itu antara tanggal bukan antara, mulai tanggal 20 sampai 21 Juli. Tuh. Kemudian unggah laporan studi kasus sama 20 sampai 21 Juli dan pelaksanaan wawancara ini tanggal 24 sampai 30 Juli dilakukan secara daring melalui aplikasi pertemuan virtual. Nah, untuk pelaksanaan uji tertulis ya ini mungkin kebijakannya diserahkan kepada LPTK masing-masing karena saya dengar dari dosen saya itu katanya pelaksanaan ujian tertulisnya ini ya di kampus itu secara luring bukan secara daring. Nah, mungkin ini balik lagi ke kebijakan kampus ya, kampus masing-masing. Ada mungkin ada yang daring, ada yang luring gitu. Kalau secara nasionalnya mungkin daring gitu, tapi saya dengar yang dari Unja itu akan dilaksanakan secara luring. Nah, mungkin itu ya teman-teman mengenai informasi tentang UKPPG yang akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ini sudah mulai ya, mulai dari tanggal 3 Juli ini sudah mulai juga. Nah, mungkin buat teman-teman ya silahkan. Sebenarnya ujian ini kan kita menerapkan atau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Harusnya kalau misalnya kita mengikuti kegiatan PPG ini dengan baik, harusnya tidak ada masalah lagi karena ya apa yang kita pelajari itu yang sudah kita praktekkan, yang diujikan itu yang sudah kita laksanakan kemarin gitu kan harusnya tidak ada kendala gitu ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman sharing-sharing saya kali ini. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi lain boleh silahkan komen di bawah, nanti saya coba buatkan ya kalau memang saya ada informasinya akan saya sharing di sini. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan follow, subscribe ya maksudnya. Nah, supaya nanti saya lebih semangat lagi bikin videonya ya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.